berangsur-angsur. Gimana, Pak Ijar? Bentar. Pak Usni? Sebentar belum masuk ya. Bentar ya. Oh ya. Udah masuk Mi? Halo, Boleh Mi? selamat siang Pak Husni. Apa kabar? Mikrofonnya Pak. Mikrofon. Iya. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Ya Bu Linda. Bu Pak Safrizal. Ya Pak. Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Sehat. Ya begitu ya. Ya siap. Petir. Sorry, di sini petir. Saya matikan videonya. Bu Marianti udah sampai Batam? Belum, masih di kantor. Oh iya lanjut. Nah, saya juga sambil nih ada acara juga nih kawan-kawan nih. Iya. Apa lagi aja? Ya, lanjut. Silakan. Ya. Kita mulai ya Pak. Ya lanjut. Lanjut. Ibu Karni, kita mulai ya. Di mana ini Bu? Australia? Saya lagi di Singapura, Bu. Oh, Oh Singapura, mantap Bu. sehat ya Bu ya. Sehat, Bu. Bu juga sehat. Sehat. Baik. Baik, Ibu Bapak semua, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini puji syukur kepada Allah kita dapat kembali walaupun dalam keadaan dari Alhamdulillah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Ibu Bapak, pada agenda kali ini kami sengaja mengundang Ibu Bapak semua dalam rangka yang pertama persiapan kita untuk kegiatan daring berikutnya. Yang kedua kegiatan evaluasi pada pertemuan di PPMP kemarin. Untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin pada kesempatan ini kami minta dulu kepada Pak Syarizal untuk memberikan sedikit tanggapan evaluasinya. Dipersilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Nawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati ya, Bapak Kabid Bapak Usni dan Ibu Kabid Marianti Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Yang saya hormati Ibu Pia dan Ibu Pima selaku narasumber kita yang luar biasa. Yang saya hormati Ibu Linda. Yang saya hormati juga direktur kita ya, alhamdulillah hadir juga bersama kita walaupun dia jauh di sana Singapura ya. Selamat siang Ibu Kuni ya. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, walaupun kita saling berjauhan tapi bisa bertatap muka melalui virtual. Inilah sebuah kelebihan ya, dengan adanya Gimit kita bisa rapat walaupun tidak langsung luring gitu kan, tapi masih bisa tatap muka. Baik. Alhamdulillah kegiatan kita di bulan November kemarin sudah berjalan dengan baik dan lancar bersama peserta, bersama Ibu narasumber kita di PPMP selama 3 hari.
dalam rangka pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, sesuai dengan kesepakatan bahwa setelah diadakannya pelatihan implementasi kurikulum Merdeka, kemitraan Dinas Pendidikan bersama YPKI, maka nanti ada kegiatan daring yang harus kita monef terhadap peserta kita. Nanti bagaimana mekanismenya dan kapan waktunya, inilah hari ini kita rembukan bersama terkait sejauh mana peserta teman-teman guru kita dalam mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka jenjang SD mampu melakukan aksi nyata di sekolahnya masing-masing dan mampu berbagi dengan, kalau sudah mumpuni, bisa berbagi dengan sekolah lain tentunya. Kemarin juga di dalam grup juga saya wanti-wanti teman-teman guru agar membuat aksi nyata. Ketika kita nanti aksi nyatanya ketika ada pertemuan kita sudah nampak gambaran siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Nah, ini jadi kesepakatan kita hari ini. Kalau dia tidak ada buat sama sekali, apakah mesti harus kita ikutkan juga gitu kan? Nah, hari ini kita bincangkan bersama. Yang kedua, mungkin evaluasi terkait dengan kegiatan selama pelaksanaan 3 hari ya. Saya dan Bu Nel senantiasa menemani sampai malam sampai malam sana bersama teman-teman juga dari YPKI. Saya kira mungkin itu gambaran awal yang akan kita bicarakan hari ini bersama narasumber kita. Apakah memang sudah masuk di mensosnya Ibu Pia dengan Bu Pima gitu kan, melalui Facebooknya teman-teman peserta implementasi kurikulum Merdeka sudah masuk ke sana. Saya belum bisa masuk ke Facebooknya Bu Pima, tapi saya kemarin ada 2 orang baru yang merespon, suruh kasih linknya praktek baik aksi nyata yang sudah dilakukan sekolah. Saya kira mungkin itu Bu Nelwati, saya kembalikan lagi. Itu mungkin garis besar yang kita diskusikan hari ini dan juga mungkin tindak lanjut nanti dengan Bu Linda dengan teman-teman YPKI kegiatan luring selanjutnya nanti gitu kan. Beliau sudah programkan di bulan Januari atau di bulan Februari Maret. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Serizal. Untuk keduanya mungkin kami sedikit minta sepatah kata dari Pak Usmi untuk menyampaikan arahan maupun masukannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ibu Direktur yang di Singapura, Bu Linda, Bu Pia, Pak Syahrizal, Bu Nel, Bu Kabit. Alhamdulillah pada siang ini kita dalam pertemuan kembali yang menyangkut beberapa kegiatan kita bersama kemitraan kita YKPI. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan, Bu ya, sudah dapat kita laksanakan kepada guru-guru kita. Alhamdulillah kegiatan ini sangat positif sekali dan kemarin juga kita sudah menyampaikan sama Pak Kepala Dinas, Pak dan kita luar biasa sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan ini dapat berkelanjutan untuk tahun-tahun yang akan datang dan ini dapat kita tingkatkan bersamalah, terutama kepada Yayasan Pendidikan Kepulauan Indonesia yang alhamdulillah luar biasa perhatiannya terhadap khususnya di Bintan tentang pendidikan kita, guru kita. Terima kasih atas nama pemerintah daerah yang pendidikan kepada Yayasan Pendidikan Kepulauan Indonesia. Sekali lagi mudah-mudahan ini terus terjalin mitra kita bersama yayasan dan mudah-mudahan ini juga ke depan lebih dapat kita tingkatkan bersama demi untuk mengembangkan kurikulum Merdeka yang telah kita terapkan di kabupaten kita ini implementasinya. Baik, mungkin Bu Nel itu
saja apresiasi kepada Yayasan Pendidikan Sekolah Indonesia atas kerjasama kemitraan ini sangat-sangat luar biasa yang sudah diberikan kepada kita pemerintah daerah. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah mewakili Kepala Dinas. Kami sampaikan juga Ibu Ketua Bu Penny juga dari MBPMP juga memberikan apresiasi atas kegiatan kita ini, sangat luar biasa. Beliau sangat senang sekali dan beliau berharap ini berkelanjutan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin kami minta dulu sepatah kata dari Bu Ketua atau Bu Erlinda ya. Silakan Bu. Mungkin Bu Linda saja. Oh ya, silakan. Makasih ya Bu Nel atas sampaikan kata terima kasih dari pemerintah juga. Makasih. Silakan Bu Linda. Makasih Bu Nel, makasih Pak Husni, makasih Pak Sarizal, Bu Marianti, dan semuanya. Mungkin supaya menyingkat waktu aja, saya hanya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari pihak Bapak Kepala Dinas dan juga beserta tim percepatan kurikulum Merdeka yang telah mensukseskan acara pelatihan guru sebintan pada waktu lalu, yaitu tanggal 10 sampai dengan 12 November. Dan kami sangat senang sekali bisa bersinergi dan memberikan kontribusi kepada guru-guru sebintan agar kualitasnya dapat ditingkatkan ke depannya, khususnya di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Saya mewakili PKI dan di Island Foundation serta jajarannya. Mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan kita dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi dan juga mensukseskan kegiatan-kegiatan ke depannya. Itu aja. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Ibu Linda, terima kasih Ibu Kurni. Untuk selanjutnya bagaimana nih Bu Linda kegiatan kita? Mungkin kita bahas untuk persiapan berikutnya ya Bu Linda ya. Sorry Ibu, saya di sini slow internetnya. Oke, silakan Ibu, gimana? Hari ini kan kita untuk ini agenda kita untuk persiapan pelaksanaan pertemuan dengan CGP dengan guru untuk menyampaikan aksi nyatanya ya ke depannya ya. Ya, Gitu mungkin ya. di sini ada Mbak Ibu Bima dan Mbak Pia, mungkin bisa langsung Ibunya dengan beliau-beliau, karena secara teknisnya mungkin untuk di sesi daring nanti lebih lebih spesifik mungkin dengan Ibu Pia dan Ibu Bima. Silakan Mbak Bima. Terima kasih Bu Linda, Bu Nel. Jadi mungkin yang saya butuhkan dulu sekarang adalah ini Bu Nel dan Pak Sarizal, daftar nama daftar nama peserta yang kemarin ikut di Google Sheet dan menerima sertifikat yang kemarin, dan yang sudah mengumpulkan aksi nyata. Mungkin jadi kayak list nama, terus di sampingnya ada tentangan sudah update aksi nyata atau belum gitu ya. Kemudian kalau buat nanti sesi daringnya itu kami rencananya bisanya kalau di Desember bisanya tanggal 22 Desember ya Bu Pia ya? Benar nggak? Tanggal 22 Desember Bu Nel dan Pak Syarizal. Nah, mau nanya dulu apakah itu berkenan atau bisa nggak Bu Nel dan Pak Syarizal di tanggal tersebut? Tanggal 22 ya Bu ya. Iya. Itu
Itu udah sekolah udah libur atau Sudah libur tuh, Bu. Oh, udah Bu Pia. liburnya Tanggal kapan, Pak? tanggal 17 terima rapor rencananya. Oh, oke. Iya. Nah, kalau gitu apa apakah guru-gurunya berkenan kalau udah libur? Takutnya malah pulang kampung atau gimana, enggak ya? Enggak ya? Tentu ya tantangannya cuma mungkin dia berlibur bersama keluarga, nggak tahu. Tapi kalau kita sudah ayo-ayokan dari sekarang, beliau sudah siapkan. Ya. Itu makanya kemarin yang di grup baru kirim 2 orang yang kasih linknya. Maka nanti saya buatkan apanya lagi seperti arahan Bu Pima tadi, kita buatkan link spreadsheet-nya atau Google Form-nya agar dia memberikan bersama. atau di grade bersama nanti kita buatkan supaya nanti dia udah bisa kita lihat gitu kan. Terus mungkin satu lagi, apakah saya nak tahu nih game ini muat nak untuk 50 orang gitu Bu Pima. Kalau nggak muat kita berarti 2 gelombang kita buat 25 gitu. Kalau nanti mungkin Atau bisa pakai Zoom. pakai Zoom aja. Pakai Zoom ya. Nanti Bu Linda dengan Ibu Direktur lah. Ya jangan Zoom-nya ya. Ada saya ada Zoom sih, ada. Oh ada, siap. Nah, bayangan saya nanti yang pas daring Pak Rizal Ya. itu sesinya nggak lama-lama juga. Kayak kalau sesi daring kan juga nggak bisa lama-lama ya di layar ya. Ya. Bapak Ibu, Pak Bu Nel, Bapak Zaira juga kalau saya gepek itu kan kalau Iya, kalau betul. daring tuh masaknya nggak bisa lama-lama di layar bayangan kami. Itu paling lama 3 jam, paling sebentar itu 1,5 jam. Nah, bayangan saya itu di sesi, jadi ada 2 sesi. Sesi pertama itu berbagi praktik baik, bisa sharing yang sudah sharing yang sudah aksi nyata. Yang keduanya itu ada sesi lain tentang topik yang jadi kebutuhannya teman-teman di sana atau kebutuhannya dari analisa Pak Syarizal atau Gunel gitu, atau dari dinas begitu. Gimana menurut Pak Syarizal dan Gunel? Izin bentar kami share screen dulu ya Bu, Oh iya, silakan. biar dicatat langsung. Ini Bu, udah kelihatan ya Bu? Ya. Pelaksanaan rencana pelaksanaannya tanggal 22 Desember ya Bu ya. Terus kegiatannya sesi pertama sharing aksi nyata ya Bu. Jadi sharing aksi nyata, kira-kira 3 atau 4 peserta, 1 peserta waktunya maksimal 10 menit gitu buat sharing. 10 menit. Oke. Yang kedua, Nah itu aja kan udah 40 menit sendiri ya. Iya. Yang kedua ada sesi dari saya dan Bukia itu tentang satu topik yang lain gitu. Jadi bisa dari yang kemarin kayak review lagi bisa, atau ada topik lain yang mungkin kebutuhannya guru-guru ini apa lagi gitu. oke. Coba dibesarkan lagi Bu Nel, tak nampak. Ya. Berarti kalau kita minta kebutuhan dari guru, berarti kita ini ya, kita kasih semacam form lah untuk guru bisa mengungkapkan kebutuhannya ya Bu ya. Bisa Bu. Oh, dari kita aja, dari tim aja. Kalau dari tim ada ide nggak Bu Nel dan Pak Syarizal? Kita minta Bu Kabid dan Pak Kabid lah, bagaimana Bu Pak?
Pak Usni. Minta dulu Pak arahan dulu. Usni dan Bu Dengan Marian. Bu Yanti ya. Kebutuhan Yang bisa diakomodir hanya dengan waktu 40 menit plus tanya jawab jadi 60 menit gitu ya. oh yang di sini yang sesi Iya, kedua nih Bu. sifatnya paparan aja nih. Nggak ada workshopnya sedikit lah, ada aktivitas sedikit tapi nggak sebanyak kalau luring. Oh iya. Maka Bima, itu 50 peserta semuanya ikut sesi ini ya, bersama-sama. Iya, bayangan aku sih nanti di sesi 2 nanti kalau ada aktivitas bisa bagi 2 breakout room gitu. Oke. Sama Pia. Iya. Baik. Oke. Kegiatannya nanti Bu Pia, Bu Linda mungkin ya. Kita di daring ini menghadirkan Pak Kadis tidak untuk membuka apa namanya? Membuka kegiatan perlu. Kalau memang Pak Kadis ada waktu, boleh aja Pak, silakan. Buka agak 10 menit Nanti ya. bisa dimasukin dalam nanti kita mungkin dari ibu narasumber Bu Bima dan Bu Pia akan masukkan ke dalam rundown-nya. Rundown-nya ya. Ya. Tapi nanti dimulai dari jam berapa tuh kira-kira nanti Pak Kadis Nah, nanya jam berapa? enak sih pagi ya. Jam 9 gitu gimana? Oke nggak? Iya bisa nggak? 22 itu hari Kamis ya. 22 hari Kamis ya, Yes. betul. Berarti jam 9 kalau memang 3 jam sampai jam 12, sebelum jam 12 ya, Bu Pia. Ya, jam 9 sampai jam 11, kalau ngaret-ngaret ya lebih sedikit gitu ya. Boleh tuh. Gimana Pak Pak Kabit, Pak Kabit. Nanti kita hadirkan juga untuk motivasi Pak Kadis, Pak Kabit, Bu Kabit juga bisa hadir bersama. Ya. Begini aja, kan kita sudah menentukan nih pelaksanaan kegiatannya untuk daring. Kalau yang memang sudah sepakat kita semua tanggal 22, nanti kita langsung ada Pak Kadis saja, kita sekaligus melaporkan yang pelaksanaan yang sudah kemarin kita laksanakan. Sekaligus kita memberitahukan kalau tanggal 22 Desember kita ada daring dan minta kesediaan beliau sekali untuk membuka gitu. Oh ya. Nah, cuma Pak Saab yang rencana kita besok kan mau ngadep Pak Kadis tuh. Iya, oh iya. Beliau 3 hari di Batam nih, ada acara dari BPMP. Oh, besok enggak bisa berarti. Hari ini berangkat Batam. Hari ini berangkat, besok karena beliau narasumber sampai Rabu. Kamis dia balik. Nah, nanti kita kapan kita kondisikan Jumat atau hari Senin, nanti kita laporan sekaligus kita nyampaikan yang sudah kita sepakati rencana daring ini. Saya rasa beliau akan setuju walaupun beliau tidak bisa untuk membuka. Yang paling diwakili siapa gitu, entah Bu Kabit atau saya itu siapa gitu. Yang penting beliau sudah mengetahui untuk tidak lanjut kegiatan kita yang lalu itu. Oh, berangkat Pak Kadis. Rencana kami besok dengan Bu Linda ngadap Pak Kadis sekaligus penyerahan MOU kita tadi. Kalau itu berarti kita tunda besok Bu Linda, dapat informasi terbaru kita dari Pak Kabit. Oh, Pak Kadis sore ini berangkat ya? Iya, kita tunda hari yang lain lagi kita kondisikan. Oke, siap. Makasih Bagus Pak. lah itu Pak, saya setuju itu. Ya, lanjut Bu Nen. Oke, baik. Terima kasih Pak Kabit. Bu Pema, yang ini tadi kebutuhan peserta ini terkait materi aja ya? Gimana Bu? Iya, materinya apa yang kira-kira peserta butuhkan, tapi bisa dipaparkan hanya dalam waktu 60 menit.
Berarti ini yang memaparkan siapa? Pesertanya? Enggak, ini yang sesi 2 aku sama langsung berisu jalan tuh. Oh ya. Bu Pima sama Bu Pia. Materinya nanti kalau dari Bu Pima dan Bu Pia tentang apa? Nah itu dia yang aku butuh dulu masukan model. Oh iya. Oh gitu. Karena paling kan cuma 60 menit nih. Oh iya. Iya. 60 ya. Aku sih sebenarnya ada ide, tapi aku nggak tahu nih. Kan semuanya mau nggak mau pakai komputer ya ininya. Iya. Apa Bawa laptop ya. kan darinya. Tapi nggak tahu nih. Kemungkinan ada yang pakai handphone atau enggak. Kalau mau, Ya. sesinya itu tentang optimalisasi PMM. PMM ya. Oke. Gimana Bu Pia atau Bu Linda? Jadi soalnya kemarin pas pelatihan kan ketika ditanya apakah ada yang sudah masuk ke PMM atau belum, itu dikit sekali yang Oke. bilang sudah masuk. Ya. Padahal kan semua dokumen, semua sumber belajar, kurikulum merdeka kan di situ ya. Gimana Bu Pia? Oke. Kalau kami pribadi Bu sangat setuju dengan PMM ini. Kenapa? Karena di rapor pendidikan itu benahi yang pertama itu adalah memang PMM begitu kan. Nah, kenapa sampai sekarang sedikit yang masuk PMM? Karena guru-guru masih berasumsi yang masuk PMM itu adalah sekolahnya IKM aja begitu. Lalu ada pertanyaan tuh Bu, boleh nggak kami ikut masuk PMM juga? Selalu ada tuh pertanyaan seperti itu Bu. Nah, Cuma kalau ada yang saya khawatirkan Bu Nel, ya, saya khawatirnya mereka belum punya akun belajar.id. Itu aja sih yang harus dipastikan, mereka sudah punya akun belajar.id atau belum. kalau SD, Kalau jenjang SMP, SD insya Allah, Bu. udah banyak. Karena soalnya kalau kita bikin sesi ini dan mereka belum punya akun belajar.id, takutnya percuma. Sudah kemarin kami sudah turun ke sekolah dengan daring juga sudah. Kami sudah pastikan guru-guru sudah aktivasi begitu. Insya Allah kemarin kan Kepri juga dapat juara 2 ya, terkait akun belajar ID ini ya Pak Usni ya. Iya. Nah, Oke. Berarti Tapi sebelum hari hanya nanti kita akan yang seluruh peserta ini Pastikan lagi ya. kita minta akun belajar ID-nya. nanti mungkin bisa sekalian kita kasih apa ya, form gitu mungkin ya. ya. Bisa. Kasih form supaya mereka juga isi sudah punya belum, terus kalau sudah apa akunnya. Jadi nanti kita bisa ngundang meetingnya, bisa ngundang Zoom-nya itu dari akun itu, membiasakan juga. Ya, siap Bu Bima. Dari Bu Linda atau Courtney gimana? Kalau gitu oke nggak? Mungkin kalau saya sih ikut aja mana baiknya, tapi Ibu Kurni silakan, nggak ada masukan. For me, it's fine. I'm happy to be led by you. Right. Yeah, Thank you. sama-sama. Oke, kalau begitu kayaknya udah kebayang ya buat daringnya. Oke. Jadi kita optimalisasi PMM ya Bu ya. Ya. Oke. Kami rasa ini memang sangat butuh dan sangat diperlukan. Buktinya kemarin untuk ikut apresiasi pun guru harus masuk ke PMM dulu. Ini upload aksi nyatanya kan. Memang itulah kendala guru mengikuti apresiasi itu. Karena memang
selama ini guru berprinsip itu hanya untuk sekolah yang IKM gitu kan. Kalau sekolah binaan kami bilang ini wajib semua guru ikut masuk situ gitu kan. Ya. Oke, karena di sana kan banyak pembelajaran itu Bu, ada 8 topik ya kan, yang sangat dibutuhkan sekali oleh guru, termasuk RPP-nya, termasuk di dalamnya pembelajaran berdiferensiasi, ada semua di situ kan. Betul. Oke, jadi nanti saya akan share Google Docs ke Bunda dan Pak Rizal yang berisi rundown-nya. Mungkin nanti bisa dikasih feedback atau ditambahkan untuk yang daring gitu. Nah, rencananya juga mau ngomongin yang luring berikutnya nih Pak Syarizal dan Junel dan Pak Hosni. Idealnya ya, rencananya bagusnya itu kan yang berikutnya mungkin kan ada 2 opsi tuh, Bunel dan Pak Syarizal. Semua guru ini yang luring berikutnya apakah beda topik dengan orang yang sama kemarin, atau topiknya sama tapi pesertanya berbeda gitu. Nah kan opsinya kan sebenarnya itu ya, Korni dan Bu Linda ya. Iya, tapi kasih tambahan sedikit ya, kalau untuk opsi pertama, kalau kita gunakan kelompok yang sama yang sudah dilatih kemarin dengan topik atau materi lain, we have to make sure, kita harus memastikan bahwa guru-guru itu menjadi kayak TOT, training guru lain di sekolahnya. Betul, jadi kita mau pastiin kalau nanti yang berikutnya beda topik dan orang-orang yang sama, itu juga yang ikut pengennya sih yang udah melakukan aksi nyata ya, Korni dan Bu Linda ya. Jadi syaratnya mungkin buat ikut lagi bisa, syaratnya adalah itu gitu. Beda topik, peserta yang sama dengan syarat sudah melakukan aksi nyata. Ini yang luring ya Bu ya? Yang luring. Sudah melakukan aksi nyatanya adalah yang sudah melakukan pelatihan sendiri oleh dia, minimal di sekolahnya sendiri. Inilah mungkin berarti si gurunya membentuk komunitas di sekolahnya ya Bu ya? Ya. Mengembangkan. Jadi sebelum ikut nanti ya kita lihatnya dari Google Sheet nanti yang kita ngeliatnya nanti di Google Drive-nya yang udah di-share Pak Rizal nih. Jadi siapa aja yang udah ngumpulin, terus udah kita cek di Google Sheet itu, udah tercek gitu. Nah itu yang bisa ikut gitu. Ya. Oh ya, izin. Oh, sorry. Setelah pelatihan kemarin Bu Pima sama Bu Pia, apakah ada tag ke Facebooknya Bu Pia atau gimana? Ada yang apa Pak? Kemarin kan disuruh kasih linknya, tagnya ke mensosnya Ibu Pima, teman-teman pelatihan tuh. Nggak ada ya? Ada, baru 2. Terus ada yang kontak ke saya langsung sih minta PPT-nya. Itu ada. Tapi berarti 3 tuh Pak. Ya sama lah kan, di grup kita tuh saya ayo-ayokan juga kan supaya ada hasil nyatanya. Jadi kita ngumpulin informasinya ya dari berbagai aja ya, dari drive-nya Pak Rizal juga. Nanti saya cek lagi juga siapa yang udah kontekan lagi. Jadi kita
kita bisa apa metikin apa mencentang ya udah gitu. Iya, iya. Karena peserta dari sesi yang bulan lalu itu harus dikasih tahu juga kan, like the criteria kalau mereka mau lanjut dalam program ini. Tapi ini masih pilihan, ini masih option aja kan. Ada 2 option, ada beda topik peserta yang sama atau topik yang sama dengan peserta yang beda. Kalau peserta beda, apa syaratnya? Kalau peserta beda itu apa boleh dari sekolah yang sama gitu kan, karena sebenarnya sekolah kan topiknya sama juga ya. Ya. Berarti kalau topik sama pesertanya harus dari sekolah yang berbeda gitu. Nah, dari sekolah yang berbeda. Kalau kemarin itu bagaimana, Reza? Harus dari sekolah yang berbeda ya. Kemarin ada 2 opsi. Supaya nampak hasilnya, kita tetapkan kemarin yang 38 sekolah itu menjadi pioneering ya, jadi pioner, jadi penggerak di sekolahnya masing-masing, sehingga nanti dia bisa berbagi dengan sekolah lain yang tak ikut pelatihan. Cuma kalau memang hasil partai baiknya sedikit, maka memang kita ganti. Kalau lebih dari 60% tidak mengerahkan partai baiknya gitu kan, maka kita ganti sekolah yang lain. Berarti dia tidak tergerak dan bergerak gitu, tidak menggerakkan apa yang sudah didapat. Karena kita harapkan kan berbagi gitu ya Bu Pima ya. Pertanyaan juga Pak Sarizal, apa harus dari sekolah yang berbeda atau sekolahnya boleh sekolahnya beda gitu, orang lain dari sekolah yang sama? Berarti mungkin begini Bu Pema, yang dimaksud Pak Sarizal tuh, kita lihat nih setelah kita jaring nanti, kalau peserta kita yang sebelumnya ini sudah melakukan aksi nyata semuanya, berarti separuh misalnya melakukan aksi nyata, kita beralih ke sini mungkin ke peserta baru, begitu tak Pak Sarizal? Iya. Ya seperti itu Bu. Ya makanya kita hari ini evaluasi sejauh mana 50 peserta kita nih mampu menampilkan aksi nyatanya, mengirim aksi nyatanya melalui link drive kita nanti. Nah ketika memang 50% capaiannya, berarti kan ya mungkin kalau dengan tema yang sama kita harus ganti pesertanya dengan sekolah yang berbeda juga. Tapi kalau memang lebih dari 70%, berarti kan tingkat keberhasilannya tinggi, ini yang kita harapkan nanti ke depannya. Kalau bisa memang 100%, sehingga orang yang sama ini bisa kita panggil lagi dengan materi yang berbeda, tentunya tetap di kawasan materi implementasi kurikulum Merdeka ini. Di bidang apa lagi yang mungkin yang belum pasnya, mungkin partai baik bagaimana menerapkan proyek itu, mungkin kan proyek profil pelajar Pancasila yang kemarin kita kan mengarah ke modul IPP dan asesmennya kemarin kan. Nah kalau memang apakah guru dari kelompok pertama itu akan dimancing gitu, dikasih tahu bahwa kalau aksi nyatanya komplit, ada kesempatan untuk ikut di sesi kedua? Nah, kalau kita ngasih taunya pas di sesi daring ini gimana? Nah boleh juga ya. Boleh, karena rentang waktu kita kan panjang lagi, bulan Januari atau bulan Februari ya bukan nih Januari kalau bisa. Januari ya. Ini Januari ya. Ya, menjelang Januari dia bisa nyiapkan praktek baiknya gitu kan. Ada berapa yang telah kita ikut daring, nanti berapa orang yang berhasil. Dan kita dorong kalau memang itu tadi memang kita sampaikan di daring terakhir, nanti kalau di akhir Desember ini tidak bisa menyelesaikan, ya mohon maaf ya dia tak bisa kita ikutkan gitu kan, supaya nanti ada peluang untuk teman lain yang punya potensi tapi dia belum dapat ilmu ini.
daripada orang ini dia membeli, tidak mau berbagi, tidak mau meningkatkan kompetisinya, ya kan kita ganti. Menurut saya seperti itu. Pak Syahrizal, guru itu tapi masih masuk kerja sampai tanggal berapa? Sampai ini hari ini sudah ujian. Hari ini ujian. Kemudian tanggal 17 Desember salah sudah terima rapor. Nah, itu guru udah libur juga atau masih masuk? Nah, cuman Pak Usni? Pak Usni lebih tahu. Karena kalau Apa cuti? kita ngasih tahunya tanggal 22 dan udah libur kan guru juga nggak bisa aksi nyata ya. Bisa aksi nyatanya ya baru bisa Januari. Iya. Kalau Pak Izal, kalau Ya. umpama bagi rapor itu kalau sekolah libur itu semua guru libur kecuali TU aja. Libur. Libur 1 minggu itu. Masuk lagi kapan Pak? Masuk lagi seminggu, dia cuma 1 minggu aja libur. Berarti mulai 18 kita setelah Natal lah baru libur itu. Oh, nggak masuk ya tapi ya? Nggak masuk dia. Jadi mungkin saya sepakat dengan kata Pak Syahrizal tuh. Jadi kita betul-betul menyaring nanti dalam kegiatan kita ke depan ini. Ya memang guru-guru itu memang betul-betul yang kemarin sudah dapat pelatihan, yang betul-betul dia peduli, bisa berbagi, itu harus kita sadarkan. Ya bahkan dibuktikan dengan aksi nyata dia. Kita cek kalau memang ada guru yang setelah ikut pelatihan kemarin dia tak ada untuk pengembangan dia untuk yang lainnya, ya kan disayangkan dengan ya tidak yang betul-betul mau yang potensi itulah. Banyak Pak Syahrizal itu bagus juga itu usulan aja. Setidak aksi nyatanya untuk dirinya sendiri, untuk dengan siswanya. Ya. Itu paling setidaknya. Kalau bagus memang untuk teman-teman di sekolahnya lah terutama. Ya betul. Betul untuk pengembangan diri dia ke yang lain kan gitu. Iya. Bagus tuh Pak. Kami kalau kami di yayasan harus pikir tentang dampak, ya kan? Ya. Nah, kita ada dua cara. Dampaknya bisa dampak dalam, maksudnya kita kerja sama kelompok guru yang sama, terus kita memberikan training untuk topik yang beda-beda. Terus kami minta peserta itu juga melatih guru di sekolahnya. Atau kita cari dampak melalui jumlah guru, tapi nggak sedalam, sudah maksimal ya. Kalau kita satu kali training dengan banyak guru, mungkin itu bisa 1-2 topik maksimal ya, dan bisa sampai ke situ aja. Tapi kalau kita kerja sama kelompok kunci gitu, like a K group of teachers, and we can go deep, bisa dalam, dan mereka bisa melatih guru-guru lain di sekolahnya, dampaknya bisa lebih besar lagi. Jadi itu yang kita harus milih di antara dua opsi itu. Mau dampak dalam atau dampak banyak? Iya. Karena kalau kita ganti peserta setiap kali kita ada latihan, bisa sampai 200 guru ya. Ya. Atau kalau kita bekerja sama 50 guru, atau mungkin 40 dari 50 itu, dan mereka bisa melatih guru lain di sekolahnya dengan bagus, Itu bisa lebih besar dan lagi dan dalam ya. Menurut Pak Bu, gimana Pak Bunel, Pak Syahrizal? Iya. Memang kalau untuk evaluasi dari suatu pelatihan itu memang kita harus melihat kepada dampaknya ya Bu ya. Untuk apa pelatihan dilakukan kalau tidak berdampak, kan begitu ya. Oke. Memang untuk melihat dampaknya memang harus ada aksi nyata dari si guru itu, ya minimal untuk kelasnya dengan siswanya. Kemudian dampak yang lebih tepat lagi itu seperti yang dibilang Pak Usni tadi, itu dapat mengembangkan diri keluar dari sekolahnya gitu. Ya.
minimal di MGMP-nya lah ya, di Ya, KKG-nya KKG, ya. KKG. KKG. Oke. Berarti ini syarat ini harus kita ajukan saat luring ya Bu ya? Ya, Saat Daring, ini saat daring nanti. saat daring. Iya, oke. Boleh ini. Jadi syarat peserta yang mau ikut di kegiatan luring Januari 2023 satu begitu kan? Dampak dari di dalam sekolah 100% sudah melakukan aksi nyata di kelas dengan siswanya. Ini kunci utamanya. 100% sudah mensosialisasikan dan mengembangkan lingkar pengaruh minimal di komunitas sekolah masing-masing. Nah ini untuk di dalam sekolah. Untuk dampak di luar sekolah, peserta dapat mengembangkan diri keluar dari sekolah, minimal mensosialisasikan di KKG ya. Ya. Pas tuh, pas. Di KKG. Oke. Kalau batasan untuk kita berapa ya? Maksud saya mungkin kita nggak bisa capai 100% ya. Kita coba. Tapi kalau kita nggak capai 100%, Ada standar minimal ya. iya, minimal untuk kita lanjut dengan opsi nomor 1 ini berapa ya? 80% Kita sebagai komite. 80 lah ya. 80%. 80 lah ya. Iya, boleh 80%. Bagaimana Bu? Baik. 80 dari 50 ya? Dari 50 peserta. Tak terlalu tinggi target kita. Sedang lah tuh nak. Iya, 40. Iya. Kan itu 20% aja yang tuh kan yang tidak kan? Iya, Iya, 10 guru. Iya. Karena jadi kalau syarat ini oke, kalau oke yang nomor 1 tuh berarti nextnya yang ikut 40 peserta. Iya. Iya. 40 peserta ya di sini. Atau 40 peserta. Berarti kurang ya pesertanya ya? Nah, aku mau tanya juga, boleh nggak, walaupun topiknya nanti berbeda, boleh nggak ada peserta lain yang baru yang benar-benar dipilih dari sekolah yang sama, Iya. gitu. Iya. Iya. Sebaiknya gitu ya Bu ya, ada penggantinya lah. Iya. Karena berkemungkinan aja kemarin kepala sekolahnya nunjuk mungkin karena kemarin memang lagi sibuk-sibuk, jadi guru-guru yang memang menjadi ujung tombak di sekolah itu memang lagi sibuk kemarin itu Bu. Lagi Karena kalau topiknya berbeda, nanti Bu Nel dan Pak Rizal, kita rencananya mau ke topik itu budaya positif dan pendidikan sosial emosi. iya, itu belum kan? Iya. Ya. Oke. Kalau kita tidak tambah dengan gantian, nanti saya takut kalau di sesi keempat kita mungkin ada 10 orang aja. Iya. Ya. Nah 10 Iya. orang itu pasti oke banget kan, karena rajin ikut semua sesi, bisa menjadi kayak role model gitu. Yang bertahan, juara bertahan ya. Iya. Tapi kasihan untuk programnya kita cari narasumber dan memberikan sesinya bla bla bla, tapi cuma ada 10 orang. Ya. Saya mau ucapkan terima kasih ya bisa fleksibel dalam proses ini, karena kayaknya kita sama-sama belajar dan coba cari cara yang bagus untuk situasi ini di Bintan. Sekarang pun selain budaya positif kan ada satu tambahan lagi tuh Bu tema ini relevansi dan penyesuaian dengan sekolah kalau tidak salah ya materinya ya. Karena kan ada juga sekolah yang belum IKM dan belum sekolah penggerak tapi mereka sudah menyesuaikan kan begitu.
RPP dan ininya sudah menyesuaikan dan pelaksanaan prosesnya sudah menyesuaikan. Kalau nggak salah ada di PMM-nya itu penyesuaian pembelajaran. Tambahan baru lah dari setelah budaya positif kalau nggak salah. Ya. Dan ini hubungannya sama manajemen kelas juga, Bu. Ya. Nah, karena kan masalahnya yang banyak terjadi dari diskusi kemarin kan, ini kelasnya banyak muridnya gitu kan, terus diskusinya susah gitu, mau diferensiasi susah, itu kan butuh manajemen kelas. Jauh sebelum itu butuh budaya positif yang ditumbuhkan, sebelumnya lagi tuh berarti kan hubungan dan komunikasi dengan murid gitu ya. Sebelumnya lagi adalah sosial emosinya murid gitu. Sosial emosi ya. Oh ya, ya itu bahan dari ini, dari PMM memang komunikasi dan sosial emosi ya. Karena Jadi selaras juga sama yang dicanangkan pemerintah ya, Bunel ya. Iya, betul memang. Ini untuk pembelajaran berdiferensiasi memang ini yang penting sangat dulu. Iya, dasarnya kan itu semua. Betul. Kadang-kadang bagus pun modul, bagus pun teknik mengajar guru, tapi di sininya yang bermasalah kan? Tidak jalan juga jadinya. Betul. Ya, makanya kita berharap dari teman-teman yang 50 orang tuh nyambung ilmunya gitu kan. Dari ilmu kemarin nyambungnya ke sini gitu kan. Sehingga ilmu itu sempurna dia dapat utuh gitu kan. Kalau yang ganti peserta lain dengan materi yang berbeda, nanti dia kebingungan gitu kan. Yang kemarin yang dasarnya yang disampaikan narasumber Bu Pima sama Bu Pia. Oke. Baik. Terus Bu Pima, Ya. jika kegiatan luring ini mungkin masukan kami Ya. kalau bisa kegiatan malam ditiadakan, Bu. Melihat pengalaman kita kemarin ya. Kemarin ada jadwal. Ya, ternyata dalam pelaksanaan kan itu hanya membuat tugas ya. Ya. Nah, sebaiknya di jadwal itu dibikin aja penugasan non tatap muka. Mungkin bisa begitu, Bu. Boleh. Oke, jadi mereka tidak terbebani. Boleh. Iya. Dan nggak karaoke juga. Gitu kan, Bu ya. Kalau kemarin itu memang tegang sampai jam 10 malam tuh kami nggak tega juga ninggalin. Kami tungguin juga sampai jam 10 itu. Tapi apresiasi banget sih mereka. Alhamdulillah. Semangatnya ya. Ya, semangatnya luar Semangat biasa. biasa ikut semua menyelesaikan tugas. Pada minta semua berlanjut, Bu, sama Bu Pema sama Bu Ipia begitu. Senang banget. Alhamdulillah. Oke. Itu nanti di rundown-nya ya. Oke. Ada lagi kira-kira ya, Bu, Pak? Maybe after the daring, we need to have a Diskusi lagi ya. diskusi lagi, Yeah. just to share the results from the aksi nyata review, etc. And then Ya. we can decide how we want to proceed untuk bulan Januari. Ya. Do you want to do that before the end of the year? Karena kalau kita di yayasan tutup pada tanggal 24 untuk Natal dan Tahun Baru. Oh, Kembali lagi tanggal 2. Apakah kita mau ketemu sebelum akhir tahun atau di awal 2023? Kayaknya awal aja ya. Pengepetan ya. Habis daring terus. iya. Agak sibuk juga mungkin ya. Maaf ya, Bunda agak drop tadi. Bunda bilang apa? Iya, Bu. Tadi sinyal Bunda drop. Oh, Bunda, iya. Boleh iya. diulang, Bu Nel? Boleh diulang. Ya, Bu ya.
lagi. Oh iya, hilang lagi. Putus tadi. Putus benar. Ya, Coba lagi, Bu. oh iya. Ini yang di awal Januari ini, Bu. Atau Pak Ijal mungkin matikan dulu mute-nya. Sudah ada, oke. Nah, di awal Januari ini kan awal masuk semester baru. Jadi di sini banyak kesibukan guru ini untuk persiapan masuk semester baru, Ibu. Kalau kalau kegiatan luring itu bisa di akhir bulan, Bu, nggak harus di awal Januari. Oh, Maksud iya. saya kita di komite ini kumpul lagi di awal Januari untuk membahas hasil sesi daring. Terus kita ambil keputusan bagaimana kita mau lanjut untuk sesi berikutnya. Oh iya. Berarti sesudah 22 Desember ini ya. Iya. Tambahan boy. Berarti kita ada meeting lagi setelah daring nanti nih. Ya. Iya. Daring, Apakah kita mau meeting langsung atau persiapan. maksudnya di bulan Desember Ya. atau di awal Januari, Pak? Baiknya gimana? Boleh, kalau kami tidak masalah. Takutnya Bu Jini yang mau itu yang mau Natalan sibuk. Kami siap aja. Mungkin Mbak Pima Alfia bisa saran, talk to you guys sebagai narasumber. Ya, Ya, bagaimana dengan kami- Bu ya? Bu Pima. Mungkin kita bisa meeting lagi di awal Januari itu ya. Oke. Tanggal 3 atau 4 gitu mungkin. Ya, dicatat aja Bu Nel. Benar hilang sinyalnya. Terlempar. Cuaca Masalah. lagi buruk Iya. di Singapura Putus. juga. Oh, hilang ya, Iya. hilang ya tadi. Ya, Oke. Jadi apa nih tambahannya lagi, Pak? Bu. Kita ketemuan lagi, meeting lagi tim ini di awal Januari, Bu. kira-kira Tanggal 3 atau 4 tanggal 4 Bu Nel. ketemuan ya Temuan di awal Januari. ya. Tanggal 4 Januari. Kayak ini ya, Kegiatan luring. luring untuk ini Persiapkan kegiatan kedua. Iya. kan kegiatan luring berikutnya. Ya. Persiapannya. Oke. Yang kedua. Bisa ditentukan apakah itu beda topik peserta yang sama atau beda peserta topik yang sama itu Bu Nel yang Ya. kita Ya, tadi buat- diskusi. Ini Yang di bawah. Iya. Di bawah. Jadi di awal bulan Januari kita diskusi ini dengan hasil sesi daring. daring. Oh Ya. iya, baik. Maaf ya Bu Linda, mau bilang apa sih? Sorry. Saya tadi kan. Mungkin tanggalnya bisa ditentukan aja langsung karena waktunya juga udah mepet kan. Januari tanggal 4 apa tanggal 3? Yang tanggal 4. Boleh tanggal 4 saya bisa siang, Bu Nel tanggal 4 Bu Nel. tanggal 3 bisa pagi. Ya, bisa pagi. Tanggal 4 aja mungkin karena kita baru Iya. Oh ya boleh. Tanggal 4. Iya. Tanggal 4 siang mungkin jamnya sama kali ya, jam 1 juga seperti ini. Gimana? Boleh. Oh iya Bu Nel. boleh. Bu Nel jadwalnya buat Bu Nel tanggal 4 3 ya, Januari. Bu. 4 Januari. Januari jam 1. 2022. Jam 1 siang. Buat pukul
13.00 WIB. Nanti linknya mohon dibantu ya Bu, linknya sekalian. Oke. Siap. Insya Allah. Link menyusul ya. Baik, terima kasih. Ini. Oke. Ada lagi Bu? Tadi Bunan kegiatan daring kita tanggal 22 ya. Ada lagi. Cukup. Oke. Dari Bu Kabit, Pak Osni. Oh iya. Beliau siap-siap berangkat. Setuju. Ini sudah disepakati kita di awal tahun lah kita dorong lagi. Saya sangat setuju. Oke. Kami support sekali lagi. Oke. Yang daring tanggal 22 tetap ya Bu ya. Oh itu tetap ya? Oh itu tetap dua-dua. Iya tetap Pak. Ya, Tanggal Nen. 3 kita tim aja Pak. Oh gitu, oke. Nah ini kegiatan pelaksanaan bersama peserta nih tanggal 22. Oke, siap. Kita buat surat juga tuh Pak Kabit untuk ke peserta supaya bisa bergabung semua ya. Kalau ada surat dari dinas, mau tak mau walaupun libur dia siap gitu kan. Oke. Kita buat surat nanti Mi. Dah. Benar cukup ya? Pergi. Pak Syah Rizal Ya. setuju? Oke. Oke, siap. Dah rampung ya. Baik Pak Sadizal. Ya. Kami Lagi mute Pak. lagi mute. Oh, Saya iya. bacakan Baik. ulang. Ya, Saya ya. bacakan ulang ya kesimpulan dari rapat kita hari ini. Agenda kegiatan daring IKM, kegiatan daring dan luring lah ya, dan luring. Ya. Oke. Pelaksanaan kegiatan daring bersama peserta itu tanggal 22 Desember 2022 pukul 9 sampai pukul 11 WIB. Peserta 50 guru SD Bintan itu nantinya akan dibagi dua dalam breakout room serta menggunakan laptop. Ini kita wajibkan aja lah, jangan ada yang menggunakan ini ya. Ya, karena nanti akan kita minta juga mereka ini Bu share screen hasil nyatanya ya. Oke. Wajib gunakan laptop ya. Berarti sedikit Bu Nel, Bu Pema, 3 hari sebelum kegiatan atau seminggunya kita minta link Zoom dari Ibu Pema atau Ibu ini ya. Oh ya. Lalu nanti kita cantumkan dalam surat undangan nanti, undangan untuk peserta kita dari dinas kita buatkan nanti. Tapi kalau di undangan Pak Iqbal berarti lama lah linknya sampai nak. Nggak salah. Bukan. Nah, nanti kan kalau udah ada sama Bu Pima, kita akan kasih link di dalam surat undangan itu melalui WA aja, melalui WA saja kita kasihkan linknya, sehingga dia bisa bergabung di situ gitu, jam berapanya. Oke. Link dari PKI ya. Nah, PKI Zoom. atau Bu Zoom Pima. dari PKI. Oke. Serta wajib menggunakan laptop, link Zoom dari PKI, link Zoom dicantumkan dalam undangan. Ya. Kegiatan pembukaan oleh Kadisdik Bintan, Pak Tansir SSI MSI atau yang mewakili ya. Ya. Agendanya sesi 1 sharing aksi nyata Ya, itu udah. ya. 3 atau 4 peserta, minimal 1 peserta 10 menit. Ya. Sesi kedua itu sesi dari Bu Pema dan Bu Pia, materi optimalisasi PNM. Ini ya Bu ya? Ya. Atau mungkin nanti kita dengarlah masukan dari peserta
apalagi kebutuhan atau analisa-analisa materi yang memang sangat dibutuhkan oleh sekolahnya, ya Bu ya. Ya. Nah, ini kita kasih materinya 60 menit. Oke. Kemudian setelah daring kita akan adakan pertemuan tim lagi, tim kemitraan di tanggal 4 Januari 2022 pukul 13 WIB sampai selesai. Agenda persiapan kegiatan luring berikutnya dengan link menyusul. Oke. Link gimmick aja itu. Ini gimmick aja ya. Gimmick kita aja tuh ya. Iya. Oke, ini dari kita lah ya. Nanti kita buatkan. Oke. Nah, topik kegiatan luring Januari 2023 ada beberapa topik yang akan dibicarakan berdasarkan dampak pelatihan ya sebagai hasil pelatihan sebelumnya. Yang pertama itu buat beda topik. Mungkin topik yang akan direncanakan itu ada komunikasi, sosial emosi, budaya positif. Ini topik-topik baru. Kemudian peserta lama direkrut kembali dengan syarat. Yang pertama ada dampak di dalam sekolahnya. 80% dari 50 peserta atau 40 peserta sudah melakukan aksi nyata di kelasnya dengan siswanya. Ini kunci utamanya. Kemudian 80% dari 50 peserta atau 40 peserta sudah mensosialisasikan dan mengembangkan lingkar pengaruh minimal di komunitas sekolah masing-masing. Dampak kedua, di luar sekolah, peserta dapat mengembangkan diri keluar dari sekolah minimal mensosialisasikan di KKG-nya, kelompok kerja guru. Oke. Nah, jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka peserta akan diganti dengan topik bahasan yang sama. Betul. Oke. Mungkin juga bisa catat kalau hanya 40, misalnya hanya 80%, kita bisa cari peserta lain supaya jumlah peserta itu 50. Oh iya. Jika syaratnya kota ya? Iya. Iya, kota. Maaf, bahasa Indonesia salah. Kota ya. Jika kotanya ya 40 peserta ditambah 10 lagi. Thank you. Sampai 80% tadi ya. Ya. 10%-nya ditambah Peserta baru. iya. 20%-nya ya. 20%. 20% ditambah dari peserta baru Dari sekolah yang sama, bagaimana? di sekolah yang sama ya. Ya. Berarti yang tadi kita ganti orangnya, kurang aktif. Oke. Yang nggak melakukan aksi nyata diganti Ya. dengan peserta baru, tapi sekolah sama ya. Sekolah yang sama. Dengan sekolah yang sama. Oke. Ada lagi nih Bu, Bapak. Kira cukup. Oke. Ini kan kegiatan daring ya Bu ya, dengan Zoom. Apakah ini kami mengajukan ke YPKI ini, apakah ada penggantian pulsanya begitu Bu? Bu Linda? Maksudnya? Peserta kan masuk Zoom tuh. Apakah ada penggantian pulsa nantinya? Paket setelah internet. itu? Pakai internet. Paketnya. Iya. Kira-kira biasanya gimana, Bu? Kalau biasa yang kami lakukan dengan BPNP, biasanya ada Bu, diganti masing-masing orang itu. Biasanya berapa Peja? 150 ya? Enggak banyak aja kalau satu hari enggak. Paling Enggak ya? 100.000 vouchernya. 100.000 per peserta. Peserta, iya. Itu Saya catat ya. kami tanyakan Nanti aja. saya konfirmasi ya, Bu. Pak. Hmm. Kalau tidak bisa sejumlah itu gimana?
Oh, nggak masalah. Yang penting ada lah begitu Bu ya. Saya cek dulu, Bu. Oke. Karena ibu punya orang teman-teman yang di Bintan Pesisir kan jauh, ya mungkin sinyal kurang, mungkin dia ke Kijang mungkin mencari Atau sinyal dia ke itu, Pinang, atau atau dia ada ke mungkin ke Pinang. Pinang, kan butuh Cari, biaya. iya, cari warnet mereka Bu. Cari warnet. Itu Di mungkin penting. 2022 masih cari warnet ya? Iya. Jadi pertimbangan ibu direktur itu. Wah, Nanti saya- antusiasnya. Nanti saya konfirmasi ya. Oke, Siap. Terima kasih Bu Ketua. Sama-sama. Oke. Memang antusias mereka belajar. Jadi kalau di tempat mereka tak ada sinyal, berusaha nyari di warnet-warnet. Oke. Oke. Oke, itu untuk yang daring ya Bu Ketua. Ya. Ini mohon maaf nih ada masukan dari ini. Boleh ya kami tambahin ya, boleh ya? Di mana, Bu? Kemarin BPMP juga mengusulkan, itu dekat kepala dinas sekalian dekat kami kemarin. Beliau bilang beliau sangat memuji lah, ini kegiatan yang bagus sekali, sangat bagus kata beliau. Nah, Bu Linda pun dengar mungkin ya, bahwa beliau mengusulkan agar peserta kalau kegiatan luring itu diberi transportasi lah begitu kata beliau. Ya Bu Linda ya. Ya Bu, Pak Warsita nyampe pada ini. Ya, Itu acara pembukaan. Iya. Kenapa? ya mungkin itu masukan aja. Ya. Cuman nanti kita harus bicarakan dulu lagi ke manajemen, Bu. Sudah saya catat dan sudah saya sampaikan kemarin, tapi kami belum membicarakan khusus untuk itu. Nanti mungkin lihatlah gimana ya Bu Kurni. Iya. Kita Karena anggarannya untuk- juga. Iya, kita masih dalam anggaran ini untuk tahun ini sampai bulan Mei. Tahun keuangan kami agak aneh sampai bulan Mei. Jadi agak sulit untuk saat ini untuk berubah anggarannya. Tapi ya terima kasih untuk masukannya dan nanti saya lihat dan kembali dengan konfirmasi. Oke. Baik, Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Amin. Iya. Kalau boleh nambah lagi itu untuk kita tim dapatlah sedikit, tak pun banyak, sedikit boleh lah Bu ya. Dimasukin gitu. Kan kita tim ada 4 ya. Ada 4. Ya Bu Kabit, Pak Kabit. Iya. Tapi insyaallah kita siap menemani sampai selesai kegiatan luring. Pak Kabit kita cukup inilah, beliau sempat-sempatkan diri datang tuh melihat Dari Busung. Lihat beliau Bu Pema lagi ngajar, beliau ada beliau di belakang. Pak Kabit kita juga. Luar biasa. Oke. Semangat. Beliau. Jadi ini usulan kami ya Bu ya, kalau bisa tim juga dipertimbangkan begitu Bu. Terima kasih Bu Ketua. Oke. Sama-sama Bunda, Pak Syarifal, Pak Ya mau Husni, ikut nih. Iya, sama-sama Bu Direktur. Mbak Prima Pia, Bu Linda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya, sama-sama. Baik Ibu Bapak, ada lagi masukannya Pak Kabit, Bu Kabit? Ya, cukup lah, udah mantap lah tuh. Baiklah Bu. Allah. Kalau begitu kita akhiri aja Pak Ketua. Macam mana Pak Ketua? Pak Sariza? Udah cukup lengkap tuh. Dan ditanggapi juga sama Bu Kurni, Bu Linda, yang mudah-mudahan jadi uang pertimbangan. Segala masukan juga dari BPMP dan teman-teman sudah kita sampaikan. Ya undang-undang kita dan semuanya udah deal tuh. Sekali lagi saya mungkin ucapkan terima kasih. Ya kita undang melalui gimmick saja.
pada Pak Kabid, Bu Kabid, Ibu Direktur, Bu Linda, narasumber yang luar biasa, Bu Pia dan Bu Pima. Sekali lagi terima kasih atas kita kebersamaan hari ini, kita membincangkan dunia pendidikan di Bintan supaya lebih bagus lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu Nen tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. kasih Bu Kuning, Terima. Pima, Bu Pia. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Iya, Pak Usni, Bu Kabid, mohon maaf jika ada Ya, kesalahan. sama Bu Nel, lanjut. Ya, akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, silakan Bu. Ya. Bapak yang keperluan kami persilakan. Bu Nel, boleh bantu untuk share ini Bu notulennya? Oh, Nanti Saya share kirim. di manajemen saya. bentar. Ya. Iya. Nanti kirim sama Bu Linda Mi. Oke. Ya. Ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Iya, sama-sama. sama-sama Bu Linda. Ya, Ya. terima kasih Pak Usni. Ya, makasih Pak Kabid, Bu Kabid. Ya, ya. Ya, baik, Oh, insyaallah. jalan dari mana nih Bapak? Dari arah Uban nih Bu. Oh, Baru nyampe juga di desa. Oh, ada Uban. Makanya sinyalnya dia agak naik turun tadi. Maaf. Pak, jadi insya Allah Pak Azhar kita Senin ya. Nanti kita kondisikan Pak Kadis di Oke, kantor siap, ya. siap. Oh, saya pikir kemarin dari Batakan yang Bu Linda. Oke. 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 Ya. Kasih Pak Kabid. Ya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.